bukan hanya kami yang dirugikan karena jamaah Juni Juli pun ada 1.000 orang. Oke, artinya masih belum ada kesepakatan sampai dengan sekarang. Opsinya masih belum pasti mau mengambil yang mana karena kesepakatan untuk refund pun rasanya kok kayaknya lama sekali untuk mengembalikan uang. Sudah hadir di bagi-bagi ambiar para korban dari Hanania Travel, ada Mbak Devina, Mbak Vira, dan juga Mbak Ana. Selamat pagi. Kami turut prihatin atas apa yang terjadi, namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama. masing-masing boleh diceritakan sama kami ini keberangkatannya itu Hamin berapa daftarnya kalau Mbak Devina? Kalau saya Desember berangkatnya 1 April. Oke, kalau Mbak Vira? Kalau saya dari Oktober pendaftarannya Oktober, pelunasan Desember, untuk keberangkatan tanggal 2 April. Oke, 2 kalau Mbak Ana? April, oh ya, tahun 2026. Iya, tahun ini. Mbak Ana? Kalau saya daftar sendiri di awal Desember, pelunasannya di Januari karena memang harus lunas dalam 3 bulan sebelum keberangkatan. Saya dijadwalkan tanggal 29 Maret. Oke, artinya semuanya memang sudah lunas ya? Betul. Oke. Kemudian ketika sudah pelunasan kan biasanya diminta untuk dokumen segala macam vaksin maupun juga dengan paspor. Itu semua sudah langsung diberikan kepada pihak travel. Sudah. Mendekati hari keberangkatan ada kecurigaannya itu di berapa minggu sebelum keberangkatan kalau boleh diceritakan. Jadi di 2 minggu sebelum keberangkatan itu memang ada eskalasi perang ya, ada eskalasi perang di bulan Februari. Nah, kami memang menyadari oh ini mungkin juga terdampak semua travel kan, bukan hanya Hanania saja. Namun yang bikin kami bingung kenapa direct sendiri yang harusnya tidak terdampak untuk eskalasi perang itu mereka tidak berhasil memberangkatkan dan mereka meng-cancel seluruh jamaah Syawal. Baik, tahan sebentar. Berarti apakah memang paket yang ditawarkan adalah direct flight atau semua langsung ke Jeddah atau langsung ke Madinah tanpa harus transit terlebih dahulu? Ada 2 paket yang ditawarkan. Yang pertama ada transit dan juga ditawarkan untuk keliling Dubai selama transit. Dan ada juga yang direct flight, langsung menggunakan Saudi Arabia. Kalau yang transit paham karena eskalasi perang, maka memang ada satu dan lain hal yang menyebabkan direct flight, untuk transit tidak bisa terbang, tapi direct flight memang rata-rata semua bisa terbang kan? Betul. Yang direct flight sekalipun bahkan semua cancel. Tidak bisa. Tidak bisa. Alasannya apa? Alasannya ada mismanagement untuk yang direct. Karena di tanggal 25 Maret sendiri itu ada penerbangan yang seharusnya direct, jamaah sudah ada di airport dan dikabarkan tidak bisa berangkat. Itu di hari H. Jamaah sudah berada di bandara. Betul. Oke, sepengetahuan Mbak Ana, jamaah yang sudah berada di bandara, waduh ini kami turut prihatin sekali ya. Kebayang nggak sih mereka udah ngabarin keluarga, udah bikin acara syukuran, pengajian segala macam sudah di bandara. Sepengetahuan Mbak Ana, mereka yang sudah berada di bandara kemudian lantas bagaimana? Dikembalikan, dipulangkan ke rumah. Dikabarkan. Untuk masing-masing kerugiannya berapa kalau boleh tahu berapa paket atau berapa orang yang didaftarkan dari masing-masing? Kalau saya untuk 2 orang itu total kerugiannya 68.300.000. Oke. Kalau saya 4 paket, Wow. 115.600.000. Saya sendiri agak sensitif sih untuk ini. Saya berangkat 6 orang. Saya bersama suami, anak-anak, dan memang sudah ada niat dari lama, sudah nabung lama untuk memberangkatkan guru ngaji saya. Dengan total kerugian saya sendiri 216.900.000. 200, iya. Banyak sekali. Sebelumnya mengetahui Hanania Travel ini informasinya dari mana? Taunya dari mana ibu-ibu? Kalau saya dari media sosial, suka Dari media scroll kan, sosial. ya suka scroll. Ternyata ada artis-artis yang ikut kan, terus testimoninya juga bagus. Jadi ya tertarik gitu. Wajar, karena memang banyak sekali travel umroh yang bekerja sama dengan selebriti, influencer, mengajak mereka untuk mempromosikan travel umroh tersebut. Tapi banyak yang amanah, ya kan? Betul-betul menjalankan apa yang sudah diamanahkan
dengan secara alhamdulillah secara sempurna gitu. Iya. Dan kali ini terjadi lagi hal seperti ini dan kita juga tahu ya bahwa memang kalau kita lihat beberapa influencer kemarin juga sempat dipanggil dan katanya juga kemarin sempat datang ke kantornya untuk korban ya. Kita mau kasih lihat seperti apa kondisinya. Ini ada Ya. grup WhatsApp betul? Betul. Oke, alasannya ya, alasan dari pihak travel. Dari pihak travel, mohon maaf ayah bunda, izin menginformasikan bahwa saat ini kondisi semua jajaran manajemen Qadarullah jatuh sakit. Dan sebagian masuk UGD. Mohon maaf dan mohon doanya. Maaf saya potong. Maksudnya Ini- udah sakit, maksudnya sakit semua gitu secara bersamaan. Ya, jadi manajemennya gitu. Betul. Iya, betul. Jadi sebelumnya itu kami dikabarkan tanggal 18 cancel semua pemberangkatan. Itu akan Lebaran, akan Idul Fitri. Nah, mereka memanfaatkan momen itu karena sudah jelas setelah Idul Fitri itu semua kantor tutup kan. Di hari kantor buka itu tanggal 25 Maret, kami semua jamaah yang memang bisa berangkat ke kantor pusat, kami minta penjelasan. Ada apa sebenarnya sampai direct flight pun di-cancel semuanya. Mereka tidak bisa memberikan data itu dan mereka hanya memberi info bahwa kami semua manajemen yang seperti tadi Lagi sudah terlihat sakit dan ada di UGD. Betul. Berapa Masa semua masuk UGD ya? Setelah dicek nggak? Memang benar kondisinya apa mereka bohong? Apa itu cuma alasan aja? sakit atau maksudnya dengan Dicek nggak iya? Kalau di kantor cabang Bandung sih tanggal 25 infonya itu kan katanya masuk rumah sakit. Tapi pas tanggal 28 ketemu biasa aja. Dan kita nanyain, Mas bukannya di IGD kemarin informasi kita cari-cari. Mereka nggak jawab juga. Saya tuh sempat lihat postingannya ya. Ini ownernya kan ada 2 orang ya, suami istri ya. Oh, wow. Yang perempuan itu sempat ada di Mesir kalau nggak salah ya. Pernah waktu itu dia lagi posting segala macam betul ya. Padahal masalah ini sudah mulai nih. Iya. Ironisnya pada saat yang bersamaan kami melihat konten itu terupload. Konten vlognya mereka di Mesir itu terupload. Itu yang bikin juga jamaah, kenapa sih kok tidak ada rasa empati sama sekali? Setidaknya boleh dong owner atau jajaran manajemen itu datang langsung ke kita minta maaf. Itu permintaan maaf pun tidak ada sekali kami. Calon jamaah menantikan kejelasan mereka keberangkatan, ini kok lo malah tetap bikin konten di Mesir segala macam, kurang lebih seperti itu ya. Kemarin juga sebetulnya dari pihak travel umroh tersebut sudah memberikan 2 opsi, katanya opsinya kalau mau berangkat ya nanti disesuaikan harganya karena harga aftur naik atau dikembalikan uangnya dalam 2 tahun, katanya kurang lebih seperti itu. Kita mau kasih lihat ya. Setelah pernyataan maaf ini ada nggak ditanyain masalah uangnya akhirnya kemana? Ada apa? Masalahnya apa? Akar permasalahannya? Dari awal tuh kami ada mediasi dengan mereka. Mereka Uangnya dikemanain sama mereka? ya itu menjadi pertanyaan kami selama ini Iya. dan itu belum Tidak terjawab? tidak pernah terjawab sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang Ada berapa total jemaah yang dirugikan? Total jamaah sendiri untuk di bulan Syawal itu ada 1.500. Uangnya itu dikemanain ya? Ya. Kemanain uang? Pertanyaan. Oke. Setelah mereka memberikan opsi seperti itu, apakah ada tindak lanjutnya? Nah, kami sendiri memang bekerja sama dengan Kemenhaj. Kami meminta pengawasan untuk travel tersebut karena memang Kemenhaj yang memberikan izin kan. Nah, di situ tuh saat mediasi kami memang diberikan 2 opsi. Namun untuk pelunasan sendiri yang ambil opsi refund itu hanya sampai 31 Agustus terminnya. Nah, dia minta kami untuk meminta waktu lagi untuk mundur sehingga 2 tahun. Kami sebelumnya kami minta push mereka untuk boleh dong hanya sampai 31 Agustus saja. Itu mungkin jamaah Syawal masih bisa masih toleransi ya. Namun bukan hanya kami yang dirugikan karena jamaah Juni-Juli pun ada 1.000 orang. Oke, artinya masih belum ada kesepakatan sampai dengan sekarang. Opsinya masih belum pasti mau mengambil yang mana karena kesepakatan untuk refund pun rasanya kok kayaknya lama sekali untuk mengembalikan uangnya. Oke, untuk join travel tadi salah satu opsi lainnya adalah join dengan travel lain disesuaikan dengan harga aftur yang naik. Apakah ada mengambil opsi itu? nggak ada. Ya pasti nggak mau lah. Nggak ada. Bahkan jamaah bulan Oktober juga itu nggak ada yang ngambil opsi tersebut, Kak. Pengennya gimana? Maunya gimana? Dari ibu dulu deh.
Beda Kalau saya kan, makanya itu kan ada video yang teriak-teriak itu kan saya. Karena itu udah, sebenarnya kita tuh udah titik lelah, berbagai cara udah kita diskusi sama dia, maunya dia udah kita turutin gitu kan. Ternyata dia berubah-ubah orangnya gitu kan. Ya. Tujuan kita dia kan sekarang kan udah di dalam ya. Tujuan kita sebenarnya itu bukan target utama kita buat dia di dalam. Hanya tujuan kita tuh buat mendapatkan hak kita. Karena ini kan perjuangan kita, semua jemaah tuh menginginkan itu aja gitu. Haknya Ya dikembalikan. hak kami dikembaliin, terlepas dia sekarang udah di dalam ya itu udah wewenangnya kepolisian. Ya apa artinya di dalam kalau haknya tidak kembali? Ya, Dikembalikan. karena tujuan Orang kami nabung mah dari hanya pagi uang. siang malam. Betul. ya, Oke. Menunggu berhari, berbulan-bulan, Tahun-tahun bertahun-tahun. bahkan ini impian yang selalu didoakan setiap hari. Sobat Ampir, kita juga punya sebuah data tentang kasus ini. 85 mitra travel umroh laporkan Hanania ke polisi. Kerugian capai 20 miliar. 20 miliar mah kecil ya. Sepertinya Maksudnya ya untuk jumlah untuk jumlah kan katanya 1.200 lebih. Angkanya rasanya lebih dari itu. lebih Dan kayaknya dia dari 20 miliar. 85 korban yang melaporkan, apakah angkanya terus bertambah yang melaporkan? Akan pasti terus bertambah karena Oke. kan masih proses BAP ya Kak. Karena proses BAP kan kita masing-masing Butuh saksi banyak, iya Kak. butuh saksi banyak. Wow. Sudah diamankan pihak kepolisian? Sudah. Apakah hanya sang suami atau istrinya juga? Kalau yang info yang baru didapat itu si sang suami ya yang udah Ya di dalam. di dalam. Kalau untuk istrinya itu masih simpang siur. Oh, istrinya masih ada di luar gitu sampai saat ini. Masih simpang siur, ada yang berasumsi Sudah di dalam juga. sudah di dalam, ada yang masih di luar. Tapi dari pihak kepolisian sudah rilis. Dua-duanya atau satu aja yang dirilis? Rilis baru satu. Baru satu, baik. Sobat Ampir, ini juga ada sebuah artikel yang kami temukan yang ada hubungannya dengan para influencer karena kita juga tahu bahwa ternyata travel umroh tersebut bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan travel. Bos Hanania Travel pakai uang jemaah umroh untuk bayar influencer. Gali lubang tutup lubang. Ya, ada memang Ponzi. salah satunya tertarik dengan postingan influencer. Ya, memang influencernya tidak ada salahnya karena mereka juga Bekerja. mereka bekerja dan mereka Iya. mendapatkan apa yang sudah Mendapatkan sepatutnya mereka fasilitas. keluarkan, mereka posting. Mereka kan juga nggak tahu bahwa ini travel umrohnya Betul. ternyata tidak aman. Betul. Kemarin pun juga Keanu sudah diperiksa pihak kepolisian. Tapi apapun itu kami juga berharap bahwa apapun yang didoakan selama ini, Mbak-mbak ini semoga bisa bersama dengan keluarga menginjakan tanah suci dengan segera ya. Amin. Bukan hanya ditahan tapi untuk mendapatkan haknya Amin, amin. dengan segera. Makasih. Kita kembali saat lagi.